Nggak ada suaranya loh, sumpah. Di mute, cuy, di mute. Dari tadi gue ngomong. Astagfirullah. Materi yang akan dipelajari ini pinyin, vokal, dan nada. Pelajari terus habis itu konsonan, mempelajari guratan dasar, penulisan sederhana, belajar angka, tata bahasa, perkenalan diri, dan tes. Langsung masuk ke yang pertama, mempelajari vokal dan nada. Apa itu pinyin? Pinyin adalah sistem romanisasi bahasa Mandarin. Jadi bagian yang ininya nih, alfabetnya. Kalau Hanzi itu kan karakternya, yang ini. Maka pinyin yang ini. Fungsinya tuh sebagai petunjuk untuk membaca Hanzi. Pinyin itu sendiri, pinyin itu, ini tuh pinyin. Dia terdiri dari 3 elemen. Yang pertama, nada, yang ini, nada. Habis itu huruf konsonan, nih, contohnya huruf H, terus huruf vokal, an. Kayak gitu. Kita akan pelajari, tapi kita akan mempelajari nada dulu karena dia lebih, cuman 5 ya, nada cuman 5, vokal lebih banyak. Lanjut ke sheng tiao. Sheng tiao itu nada. Di sini ada nada 1, 2, 3, 4, 5. Aku bikin kayak min M biar lebih enak diingat aja. Ini untuk aturan pengucapannya. Masuk ke yang pertama. Nada pertama, yin ping, nada datar dan tinggi. Dia pengucapan nadanya tinggi. Untuk pemula dibaca panjang aja dulu. Dibaca tinggi dan panjang kayak a gitu, kayak a gitu. Oke, yang pertama aku contohin dulu. Ma, ke, kai, kau, she, kayak gitu. Jadi flat, datar sama tinggi. Silahkan dibaca. Kak, dengerin nggak? Gitu. Ya. Ge, kai, lanjut. gau, itu G apa kagak sebutannya? Huruf boleh G, boleh K. K. Oh. Gau, ce, ce. Ci itu saya baca gimana Ci? I-nya diganti E. Tapi mulutnya tetap tutup. Ce. 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 Oke, bagus ya. Oke, selanjutnya ada huruf ada nada kedua. Nada kedua ini agak susah. Dia nadanya naik kayak do, re, gitu kan. Contoh yang pertama, ren. Yang ini, cien, kayak cien, naik cien. Habis itu, lai. Hampir mirip sama nada 3 tapi nggak sama. Kalau nada 3 kan, lai. Kalau ini cuman, la. Bahkan ini pribadi menurut aku susah ya. Lai. Habis itu she. Terus mang. Lanjut, silahkan dibaca. Ren. Huruf E-nya pakai yang elang. Ren. Bukan ren. 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 Cian. Untuk huruf ian nanti kita pelajari dia dibaca yen. Jadi cien. Oh ya. Cien. Enggak, itu kayak nada 1. Cien. Lai. Lanjut. Shue. Mang. Oke. Lanjut nada 3. Pengucapan nada 3 itu mana ya? Oh, ya. Pengucapan nada 3 itu turun habis itu naik lagi. Ni, hao, misalnya. Ni, hao, liang, ye.
Untuk pengucapan huruf E itu ada dua cara ya. Yang pertama elele, ele, dan juga elang. Elang atau lemari. Elang sama lemari itu sama kalau misalnya ini le. Gimana ya? Dia agak senyum gitu. Le. Kalau elang kan enggak, dia enggak ada senyumnya gitu. Elang. Kalau untuk pengucapan yang ini dia dibacanya lele senyum. E, Y gitu. Habis itu ini huruf D berubah jadi T. Tong. Lanjut yang ini shui. Untuk aturan nada 3, kalau nada 3 ketemu nada 3 berubah. Yang pertama jadi nada 2. Nada 2 tadi yang yang Nih, ya jadi kalau misalnya dalam aturan kalau nada 3 ketemu nada 3 itu rasanya berat gitu. Ni, hao, kayak rasanya kehabisan nafas gitu. Kalau misalnya pengucapannya berubah jadi nada 2, dia terdengar lebih natural juga. Misalnya kayak ni hao, bukan ni hao, nggak kayak gitu, nggak berat. Silahkan. Ni hao. Bagus. Liang. Panjang. Liang. Turun lagi. Liang. Ye apa ye tadi? Ye. Tong. Huruf D berubah jadi T. Iya. Tong. 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 Shui. Oke, lanjut nada 4. Nada 4 itu lebih banting gitu. Nadanya turun. Pu misalnya, pu. Terus ai, qi, shui jiao, ma. Itu. Bu. Ai. Shu. Shui jiao. Ma. Oke. Maka kita masuk ke huruf vokal ya. Di sini huruf vokal utama, vokal tunggal itu kalau kita kan cuma ada 5, a, i, u, e, o. Kalau dia ada 6, ada huruf ini. Ini namanya u umlaut. Oke, yang pertama ada a, o, e, i, u. Sebenarnya sama aja ya. Terus tambahin ini u umlaut namanya. Dia dibacanya kita sebutin huruf u dulu. Kalau misalnya bibirnya udah kebentuk moncong gitu, kita sebutinnya bukan huruf u tapi huruf i. I gitu. Iya bagus. Coba silakan. Emang beda ya? Iya beda dong. Ini u, ini i. Masa gitu? Iya. Enggak. Oke. A, O, E, I, U. Salah. Jadi pas monjong nyebutnya I dong. Iya. I. Bagus. Nah, selanjutnya ada vokal ganda, dan vokal ganda itu dia double gitu ya, vokal ganda. Fu yun mo. Di sini ada I. Karena huruf I dan huruf Y itu dalam bahasa Indonesia mirip ya. Mau bilang I atau I itu terdengar mirip. Tapi untuk lebih kayak di Indonesia pakainya Y aja biar lebih santai gitu loh, kayak I. Dua-duanya bisa sih, I. Ini kan kayak tulisannya, kalau kita bacanya kan I, dua-duanya bisa. Habis itu A, ini mau diganti juga bisa. Jadi kayak A. Ini sama ya. Au sama O sama iya sama. Ini sama ya. Cuman pengucapannya aja beda. Ini huruf aslinya. Maksudnya huruf yang emang pinginnya, ini cuman cara bacanya. Ya, terus
Y kan Y sama aja ya. Y sama Y. Kayak kurang lebih sama. Yang Lanjut mana? ada Yang pinyin yang mana? ini huruf vokalnya yang Sebelah ini yang kiri. merah. Tuh yang Oh, ada kiri vokal, kanan pinyin. bukan yang ini cuman cara bantu baca aja sih gitu. Kayak Apa. ini Y dibacanya kayak kita tuh kayak Y gitu. Habis itu wa kayak wa. Untuk huruf U sama W itu juga mirip. Mau bilang wa sama bilang wa sama aja. Wa gitu. Lanjut wo juga sama. Wai, ui. Untuk ui ini dibacanya ui tapi tipis, enggak yang banget. Ui itu jadi wei, heeh. Diganti w juga bisa. Untuk setiap huruf u untuk latihan itu diganti aja huruf w. Wei, jadi kayak wei. Ini kan wei gitu kan. Kalau di Indonesia ui banget. Tapi harusnya dibaca agak ada nya dikit. Kayak wei gitu. Ini yao, tinggal ganti w-nya. Yao jadi yao. Untuk pengucapan iu itu ada o-nya. Jadi kayak nggak iu banget tapi yo. Jadi kayak ada nggak iu Indonesia. Yo. Ya sebenarnya kalau di pinyin itu berdekatan mereka berdua itu. Jadiin satu huruf gitu. Selanjutnya ini umlaut tadi dia monyong ya. Iya, aku kasih tanda Y aja untuk latihan. Tapi nggak Y banget ya. Dia yang iya. Oh, seharusnya bacanya iye gitu. Ini cuma latihan gitu loh. Cuman mungkin ditambahin I biar lebih ini kali ya. Iye. Intinya pengucapannya harus sama-sama U ini ya. Lanjut di sini ada latihan pengucapan. Aku baca dulu baru kamu baca ya. Ini ada shou piao. Habis itu pie. Habis itu si kwa. Habis itu pisai. Terus pingguo. Silahkan. Shuo biao. Shou piao huruf B dibaca P. Shuo biao. Bie. Pie naik. Oh, pie. Pie. Naik. Pie. Lanjut. Shi gua. Dibaca K juga bisa. Si kwa. Lanjut. Bisai. Huruf B diganti P. Pisai. Oke. Oh, bisai. Lanjut. Pingguo. Huruf P ada PH-nya. Pingguo. Nanti kita pelajari next. Itu gimana bibirnya? PH peh. Kayak habis napas. Belum gila. Enggak kayak gitu loh. Itu kayak bibir tutup gitu hampir. Enggak dong. This one. Cara bacanya. Pingguo. Kurang udaranya. Pingguo. Nggak pakai G kan, nggak pakai eng. Bisa sih dua-duanya, terus tergantung kepercayaan. Udah ya. Lanjut vokal nasal. Buset ini. Lanjut vokal nasal ini ada namanya piyunmu ya. Nah kalau ini agak sedikit banyak bedanya sama yang ini. Kalau ini tuh bacanya dia jelas. I, A, O. Kalau ini dia agak kayak dari hidung gitu loh, dengungan. An, in, un, kayak dari hidung. An kan di hidung ya. Iya. Jadi kayak an, ini sama aja an, en, in, un,
Ini in, enggak aku kasih penulisan cara bacanya, takut disalahgunakan. Kalau aku tulis yun gitu nanti takut dibaca yun banget. Kayak ya udah aku tulis aslinya yun gitu. Ang sama, eng sama, ing sama, ong. Ini aku salah dikit nggak apa-apa ya. Di ini aja ya, nanti di screenshot. Bagian ini screenshot aja deh tolong. Enggak, aku rekam aja. Hah? Karena aku nggak mungkin bagikan lagi karena Canva aku mahal. Maksudnya bayar lagi. Lanjut. Oh iya. Lanjut. Ini di aman ya. Ini ong dibaca ong ya. Ini ian dibaca yen. Habis itu wan dibaca wan. Ini harus dihafal ya, kayak harus hafal gitu. Selanjutnya wan dibaca yuan, yuan, yuan. Selanjutnya yang dibaca yang, wang dibaca wang, yong dibaca yung, wang dibaca wang. Ini kan ini ya, u sama w kan mirip. Tolong dibaca. Zong wo. Ong. Cung wo. Zong apa zong? Buka, dia dibaca ya nanggung gitu. Nanggung nggak tuh? Dibacanya kayak JH. Jong. Berarti Jong. Betul. Jong. Kim Jong Un. Ya. Jongguo. Jongwo. Coba diganti K aja karena rata-rata huruf G dibaca K sih. Jongguo. Maaf. Jongguo. Yup. Lanjut. Fang Jia. Nada 4 semua ini. Fang Jia. Oh. Lu. Apa itu? Liu. Selanjutnya ada vokal retroflex. Ini terakhir ya, dia cuma ada satu huruf yaitu R. Dia huruf R itu nanggung. Biasanya kayak kalau orang Cina nggak bisa ngomong R, nggak bisa. Dia R-nya nanggung, kayak huruf car bahasa Inggris car. Huruf bahasa Inggrisnya mobil kan car. Nah, R-nya kayak gitu R. Setelahnya ini R, war, R, war. Coba. War. Ya betul. Kayak lidah pendek dong berarti. R-nya itu kayak lidahnya itu dipendek. Dia agak ke belakang gitu loh lidahnya. Mundur ke belakang R. Narik ke belakang. Ternyata bab 1 private cepat juga ya. Kemarin aku ajarin berapa lama ya? Sama sih. Tapi ini masih ada setengah jam lagi. Pelajaran 2 itu mempelajari pinyin konsonan. Langsung aja ya, berarti kemungkinan kita 2 bab. Huruf konsonan bahasa Mandarin itu ada ini ya. Ini yang utamanya sama kayak sebelumnya, yang di blok itu yang utama. Terus yang lebih warnanya lebih agak terang itu dia cara bacanya. B berarti. Sebenarnya ini tuh kayak boleh dibaca po atau pe. Cuman ini kan yang bikin, untuk bagian ini yang bikin kakak admin. Jadi dia pakainya yang dia pakai po. Kalau aku sih enakan pakai pe. Jadi pe. Tapi kalau popomovo juga boleh. Jadi kayak namanya ada 2 gitu, tergantung sih. Kayak kita dalam bahasa Indonesia kayak ada A, B, C. Huruf B itu kan kayak B sama E gitu kan. B, C sama E gitu. Pas penyebutan hurufnya ya. Dia kalau sendirian dibaca po gitu, pe. Terus po ini po. Aku baca semua dulu ya. Pe, me, fe, te, ini dibaca te, ne, le, ke, he, ci, si,
zi, ci, shi. Yang ini zi, zi, ke, se. Ini i sama u. Langsung masuk ke bagian pertama. Bagian pertama itu PPMV, dia vokalnya dari pengucapannya dari bibir gitu. Antara bibir, ya. PPMV. PMV. Ya. Huruf B dibaca P. Contohnya pu. Sama pang, tergantung nada ya. Pu sama pang. Selanjutnya huruf P dibaca PH. Contohnya pao, pao. Selanjutnya ada pengyo, pengyo. Jadi di sini ada peh-pehnya gitu. Bukan pengyo banget, tapi pengyo gitu. Terus tergantung nadanya berapa. Selanjutnya huruf F. Huruf F itu contohnya fei chang, terus sama fan tian. Huruf I yang tadi dibaca yen ya. Apa namanya? Ini huruf F. Ada yang bilang F itu nggak boleh ada udara yang keluar, F. Tapi aku kalau nyebut udaranya keluar. Kocak aku. F. Tapi setahu aku ada udaranya. Nggak tahu ya, karena emang kadang tiap guru tuh beda-beda gitu. Setahu aku ada dia gigi atas nyentuh ke gigi bawah, gigit gitu, kayak gigit giginya kena bibir bawah, habis itu kayak fuh gitu, fuh. Kalau nggak ada angin rasanya susah ya. Karena emang di situ ada kayak sedikit celah untuk angin keluar. Menurut aku sih sebenarnya pendapatnya ada angin yang keluar sih sedikit gitu. Fuh gitu. Fuh. Oke, contohnya fei chang, fan tian. Selanjutnya huruf M, contohnya mama sama mi fan. Silahkan dibaca. Dari P itu ya, P. Pu, pang. Kurang H. Kurang H. Pang. Pang. Oh. Baca yang ini ya tadi. Oh iya, betul. Sorry. Pu sama pang. Pu, pang. Panjangin dikit, pang. Pang. Lanjut yang ini. Dibaca ini semua. Huruf di sini juga huruf P. Pahau. Huruf P dibaca PH, baca itu dari sini. PH. Baca dulu dari sini huruf P, dibaca semuanya ini. Huruf P dibaca peh. Semua coba ini. Peh. Masa gitu? Sana kamu belajar sama si Timothy aja. Gimana sih Bambang ini? Ya iya, kayak gitulah tiap orang bidangnya di sini. Ya kamu percaya ke aku dong. Iya, masa emang kayak gitu gak bacanya? Iya. Timothy nggak salah dibawa-bawa. Orang kaya lagi. Ya, Pao, emang pengucapannya kayak gitu. Pao sama pengyo. Kok beda jadi Tergantung huruf dong. Peng. Kan ini huruf pao. Ini nadanya juga beda. Ini juga beda. Hurufnya juga beda. Artinya juga beda. Pao. Peng. Peng naik. Peng. Pengyo. Huruf F dibaca F. Contohnya fei chang. Naik dikit. Fei chang. Wait. Fei chang. Chang. Fei chang. Fan tian.
Oh, oh iya, iya, iya. Hau, hau. Huruf M dibaca M. Contohnya mama. Dan mi fan. Mi fan. Mi fan. Ya. Selanjutnya kalau tadi dari bibir, kalau ini dari atasnya gusi atas gitu. Tatenala. Ujung lidah tuh kayak di gusi gigi atas gitu. Oke, huruf yang pertama itu huruf D dibacanya T. Misalnya ta tergantung nada ya. Ini nada 4. Ta. Ini tau. Lanjut. Kalau huruf T dibacanya TH. Nah, di sini di awal aku kasih tahu ya, huruf P, T, sama K memiliki aspirasi. Aspirasi itu angin gitu, angin yang keluar gitu loh. Ini kan dibaca apa tadi? P, T, T, sama K nanti. Kalau ini nanti ci, beda-beda nanti ya. Contohnya ha sama ting, ha sama ting. Lanjut huruf N dibaca ni, N sama L sama aja. Ni atau nan hai. Sama ini L sama lao she sama lei. Aman ya? Oh, aman. Huruf D dibaca T. Contohnya ta, tau. Ta sama tau. Lanjut. T. Oh ya, huruf T dibaca teh. Hao, bener gak? Ta sama ting. Iya, maksudnya tadi dibaca teh. Kayak TH gitu ada. Aspirasinya kayak huruf P tadi. Ha, ting. Ya, lanjut. Hanya tapi nggak boleh besar dia dong. Hanya harus kayak tipis gitu ya. Besar boleh juga. Iyalah. Gimana sih maksudnya besar sama definisinya gimana? Hanya itu nggak boleh kayak hampir keluar gitu, tapi harus kedengaran. Oh, boleh keluar. Kira nggak boleh keluar, dia kayak menyimpit gitu loh. Di dalam situ nggak boleh keluar dianya. Cuma ada huruf hanya tipis. Harus banyak anginnya. Oh, hau. Huruf N dibaca N. Contohnya ni. Nan hai. Oh, ni. Nadanya lagi. Nan hai. Oke. Itu nada berapa, Kak? Nada yang V itu nada berapa? Nada berapa V itu? Mana ada? Nada kan itu kan yang di atasnya ta itu kan garis lurus kan, itu nada 1 Kak. Terus yang V itu nada 2. Itu nada 3. Turun nada naik. 3. Nada 2 tadi yang sebelah kiri, peti kiri tuh. Kamu bayangin huruf M. Ada 3-nya yang ini. Oh iya kan, yang berarti nada 2 itu peti kanan. Peti kanan, baru V, baru peti kiri, baru satunya apa ya? Oke, iya, kayak gitu. Terus titik itu sudah nggak ada sih. Titik itu untuk nada 5. Nada 5 itu kosong, nggak ada nada. Ini contohnya. Oh, pantas.
Lanjut. Udah dibaca semua kah? Belum kan? Belum. Huruf L dibaca L. Contohnya Laushe. Laoshe panjangin dikit. Untuk latihan ada satu dipanjangin aja. Laoshe. Laoshe. Dan Lei. Yap. Nah, selanjutnya huruf ke ini kayak lebih dari tenggorokan gitu ya. Bedanya paling huruf G itu dibaca K. Umumnya orang dibaca K, cuman ada juga yang bilang G juga sih. Terus kalau K dibaca KH, ke. Terus huruf H dibaca H aja, H. Contohnya ini ke atau kaosing. Selanjutnya ke. Ini kan sama kai. Selanjutnya huruf H dibaca hao sama hen. Ke, kan, kai, kayak gitu. Iya betul banget. Huruf G dibaca K. Contohnya ke. Nadanya? Hah? Nadanya? Ke. Nadanya? Ke. Oh, ke. Ya, aku nggak ada. Kaoshing. Wait, aku jelasin nggak ada sampai nada 5 ya, parah banget. Ini aku jelasin di luar materi aja ya. Huruf nada 5 itu kosong. Ya, beneran aja Nada sih. 5 itu harus ada titiknya di ujung baru bisa dipakai nada 5. Enggak, itu cuman cara baca aku sih. Kadang kalau misalnya di dalam aplikasi permainan gitu, untuk ngasih tahu kayak nada 5 itu tuh dikasih tanda titik gitu loh. Oh ya, itu berarti akhir dari kata kan? Itu memang dibaca apa enggak sih? Itu kan aku kira Dia dibaca nada 5 itu nada 5 titik itu itu enggak dibaca. kosong, nggak dibaca, tapi pendek gitu loh. Contohnya kayak bentar ada nggak ya? Nih, nada 5. Shenma. Jadi kayak nada 4 sih, kayak dia menurut aku dia kayak nada 4, tapi kalau 4 kan me gitu. Nah, dia tuh kayak di bawahnya gitu loh. Kalau Iya misalnya ada titiknya ya, kan? kalau misalnya me itu kan Iya, kayak iya. me gitu. Kalau dia cuman kayak turun dikit aja, me gitu. Shenma, nggak shenme, Oh, nggak gitu. kalau Menurut aku nada 4 itu dia menekankan tapi dia ke bawah gitu. jatuh, dia jatuh banget. Soalnya emang dari tinggi. Kalau menurut aku, kalau yang nada 5 itu dipendek gitu loh. Shenma. Itu malah sependek Sama ini dong. kali. Sama berarti sama kalau kayak yang tadi siang itu kemarin siang itu dong. Yang pelajarannya belakangnya itu yang tanda tanya itu. Iya, Shenma. Iya, itu. Shenma. Makan juga kan? Oh, lain itu ma kalau nggak salah ma. Oh, iya, tapi ma itu pun adanya 5. Iya kan? Hau. Tapi beneran kan hau itu baik kan? Oke, iya. Oh. Kebanyakan nonton drama Cina. Di PPT kamu ada ini nggak sih? Nggak ada ya? Aku takut Apa? ini ke print. Nggak tahu. Oke, lanjut. Nggak perhatikan. Kok udah ke sini? Makanya itu, kok jauh banget. Nah, tadi masih awas kah? Ke. Ke. Jadi kayak panjang terus dia Ke. pendek tiba-tiba. Ke. Ke. Kaohsiung. Oh, huruf K dibaca he. Ke. Bener nggak? Ke. Kan. Ke gitu. Terus itu kan dewanya jadi kan. Hah? Iya,
看 kan, kai, 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 hao. Bener nggak? kai nadanya satu kai. Kai. Oh, huruf H dibaca H, contohnya hao. Kalau kamu kurang Hao. hao gitu. Hao. Hao. Ya, Hao. tapi pas pengucapan kadang nggak tinggi-tinggi banget kayak hao, boleh juga sih kayak dia kan kayak gini ya, kayak gini. Tapi pas pengucapan itu kayak bisa aja setengah aja gitu, nggak tinggi banget. Hao, hao, nggak harus hao. Ya, kan kalau sesuatu kan kayak Hao. hao. Kalau pas pengucapan biasa kayak boleh kayak hao gitu, hao lebih pendek. Itu kalau pengucapan biasa, kalau cuma satu kata aja berarti hao. Hao, ya. Hao. Hen. Terus kalau misalnya Hao. kamu mau bilang hao gitu kayak aku jelasin kayak oh hao, kamu bilang sih kayak hao te itu kayak iya, tapi lebih hao te itu penambahan te itu lebih terdengar natural. Hao te. Hao de. Hao Bukan de. huruf D dibaca T, hao te. D dibaca T, hao te. Hao te baiklah artinya. Kalau ini kan cuman baik gitu, cuman baik kayak misalnya aku bilang kayak bla 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 hao, oke lah, hao itu lebih kayak misalnya kita disuruh terus kayak hao oke gitu. Kalau misalnya hao te baiklah kayak oke deh, oke gitu, lebih santai karena kan tadi Tapi misalnya aku kalau bilang ya. Oke, lanjut. Mana sih tadi berubah terus nih, yang lanjut Hen. nadanya Hen. hen. Betul. Ayo. Selanjutnya huruf JQX. Huruf J-nya itu dibaca C ya. Tapi C-nya pakai C cicak. Contohnya Cinian, enggak Jinian, enggak J Indonesia ya. Dia dibaca kayak jeans. Bahasa Inggris. Jeans. Cinian. Kayak C tapi cicak ya. C-nya C itu, bukan C Indonesia juga. Cinian. Indonesia emang gimana? Cinian nanti dibaca Cinian, terlalu cin. Kalau Indonesia cin gitu. Terus Cinian. yang bener, Kalau misalnya yang pakai cicak itu kayak Cinian, ada sedikit zznya gitu. Cinian, cicak, ci gitu, ada zznya dikit. hao. Oke. Lanjut. Oh ya, Cinian. Ian tadi dibaca Ian ya, huruf vokal dihafalin aja. Cinian. Karena dalam vokal juga tadi kan kebanyakan banyak kosakata yang sama ya. Jadi kayak paling kamu nggak menghafal beberapa titik aja. Cinian. Terus yang ini jiao shi. Ada juga yang bilang, guru aku bilang huruf J itu ya udah J aja gitu. Jadi nggak C, nggak apa gitu. Tapi terserah lagi ya, aku kadang kayak pakai dua-duanya gitu. Kadang aku cici, kadang kayak J aja ci, tapi lebih sering kayak ci gitu sih, cicak, cici. Jiao shi. Huruf SH ketemu I dibaca E ya. Jiao bukan jiao si tapi jiao shi. Terus giginya nutup. Jadi bukan jiao shi, enggak gitu. Tapi jiao si. Jiao shi. Lanjut huruf Q. Kalau misalnya huruf Q itu dia sama kayak J, bedanya kalau ini kan tadi cicak ya, dia lebih ada anginnya aja. Cicak gitu. Contohnya cing, sama ini huruf Q kalau ketemu U dia nggak dibaca cu, tapi U umlaut tadi, U monyong. Ci. Oke.
Selanjutnya huruf X itu si atau S gitu. Aku di PPT salah ya, aku tulis X. Tapi ini mau di screenshot apa gimana? Apa bisa ingat? Karena aku nggak ngikut Sudah. bagi yang baru ya. X dibaca si atau S biasa gitu. Bedanya kalau misalnya huruf S, nanti kan kita akan mempelajari S juga ya. Kalau huruf X ini dia cuma bisa ketemu sama huruf I dan U. Depannya tuh kayak I sama U doang. Terus dibacanya kalau misalnya X si itu kayak si itu dibacanya si. Emang yang benar-benar si gitu loh. Tapi kalau misalnya huruf huruf S, dia kalau dibaca I, dia berubah. Dia termasuk yang berubah. Jadi dibacanya bukan si. Terus kalau misalnya X itu cuma bisa ketemu sama U. S sama U doang dia. Rata-rata setelah huruf X itu ada hurufnya I, kalau enggak U gitu. Itu aja sih. Kalau S lebih luas. Terus kalau S itu si sebenarnya kayak S bahasa Indonesia ya. Kalau ini pun sama aja sih untuk latihan, untuk digampangin hurufnya di S, bacanya S gitu aja. Bedanya paling ya tadi itu. Contohnya ini bukan dibaca tapi si, emang si asli ya. Xiao. Ya ini si Huan. Ini ada kosong ya. Si Huan. Nggak dibaca si Huan, nggak gitu, dibaca kosong. Si Huan. Silahkan. Huruf, ada huruf ya. Huruf J dibaca C. Contohnya Cinian. Jin, aku dengarnya Jinian, harusnya Jinian. Nien. Oh, Nien. Ian dibaca Ian. Cinian. Jiaoshi. SHI dibaca SHE. Oh, Jiaoshi. Selanjutnya huruf Q dibaca Ci. Contohnya Qing dan Chu. Enggak, Chu. Monyong ya, monyong. Chu. Lanjut. Huruf X dibaca ini X. Sama itu dua-duanya. Shi. Shi atau S. Contohnya Xiao. Xiao. Xihuan. Xihuan. Lanjut. Nanti aku bakal, kalau misalnya jelasin, aku bakal tanya, ini Mingpai lemah. Mingpai itu ada paham ya? Oh, how. Terus kamu jawabnya apa? Tahu nggak? Mingpai lemah. Nggak, itu untuk nanya. Kalau jawabnya Mingpai lah. Kalau udah paham ya. Jangan ditambahin ma itu kalimat tanya. Kamu kan mau jawab, bukan mau tanya. Yang nanya aku. Ini Mingpai mah. Kamu jawabnya Mingpai lah. Oh, Mingpai le. Kalau misalnya belum, Jaime. Belum. Di Mingpai mah. Kalau nggak pakai, kalau nggak berarti bisa pakai bu juga. Kan bu juga tidak katanya. Aduh. Bu Mingpai ya. Hai bu Mingpai. Hai bu Mingpai. Hai itu artinya masih. Hai artinya apa? Masih. Bu Mingpai, belum paham. Oh, berarti dia nggak boleh ada bunya duluan. Enggak. Cuma bu Mingpai gitu nggak boleh. Boleh.
Ya, lanjut. Nah itu kan kayak tambahan aja belum gitu. Hai pumingbai belum paham. Pumingbai berarti kayak langsung belum paham gitu. Huruf ZH dibaca JH. Contohnya Jungguo sama Zhidao. Dibaca JH. Lidahnya naik ke atas ya. Lidahnya naik ke atas. Lidahnya naik ke atas terus oke, kalau pakai lidah gini ya. Lidahnya naik ke atas terus ucapin huruf ini, pastikan nggak boleh ada angin yang keluar. Wait, susah cuy. Udah, lanjut dulu. Selanjutnya CH dibaca kalau misalnya tadi kan dia naik ke atas ya lidahnya. Habis itu nggak boleh ada angin yang keluar. Kalau ini boleh. Jadi kayak habis naik dia turun gitu langsung ke tengah-tengah. Lebih santai aja sih. Kalau ini agak ketahan, ini lebih keluar. Gitu aja bedanya. Habis itu SH itu ngambang, dia lidahnya di tengah-tengah. SH sama R itu lidahnya tengah-tengah. Sama R lidahnya nanggung itu, nggak atas nggak bawah. Sama R. Shu Shen Ma sama Re sama Ren. Silahkan. Huruf ZH dibaca CH. Skip. Chongguo. Ung. Bukan ong, ung. Jangan ong, ung. Chongguo. Tapi nggak ung banget ya, dia u-nya samar. Antara u sama o gitu. Jungguo. Nggak jangan dibanting, nadanya satu, perlahan. Jungguo, nggak nggak langsung gitu. Siang atau. Jungguo. ZH. Aku juga nggak nulis ini ya, parah banget. Nggak apa-apa. Manusia SH, CH ketemu I, dibacanya nggak I, tapi dibacanya jadi E. Jadi bukan C tapi C. Zhidao. Oh iya, Zhidao. Oh iya, lupa. Lanjut. Huruf CH dibaca Chu. Contohnya Chi. Ini CH itu untuk ce gitu ya, ce. Tapi kalau misalnya ini kan cuma namanya gitu, kayak BE. Misalnya kan dalam Indonesia bau gitu ya. Dalam bahasa Indonesia bau. Itu kan huruf ini kan B ya, dibaca B kan. Nama hurufnya B. Tapi pas kita baca nggak mungkin beau gitu, beau. Jadi cuma cara bacanya doang. Nanti pas dia aslinya CH-nya itu doang,
gitu. Jadi kayak untuk memudahkan ditambahin gitu. Jadi ini nggak dibaca ci, dia tetap dibacanya tapi kan tadi aku bilang CH, ZH, SH ini mereka kalau ketemu huruf I jadinya dibacanya terus giginya rapat. Soalnya ada huruf asli ini. Huruf asli yang CHE dia dibacanya kayak cha. Ada tambahan A-nya kayak cha. Bukan cha banget sih, dia agak kebuka gitu. Kalau ini cha, giginya rapat cha. Dia dibaca emang tapi rapat giginya jadi kayak cha. Kalau ini cha. Coba bilang ini cha sama cha. Ini ada agak kebuka mulutnya. Yang ini dan cu. Lanjut. Huruf SH dibaca su. Senme. Huruf R dibaca R. Contohnya ren. Ren. Lang. Ren. Kayak ren. Di Mandarin dia pakainya cuman ele tadi lele atau lemari elang lemari. Jadi ini ren. Nggak ada ren. Re sama re. Kalau huruf ini kan kalau huruf RI dibaca re. Kalau ini re dibaca re. Agak ada A-nya. Re. Re. Mulutnya kebuka. Re. Ren. Lanjut. Selanjutnya huruf ini, huruf Z dibaca dia nggak ada udara juga. Ujung lidah ditaruh ke gigi seri paling bawah. Habis itu yang tengah lidah naik ke langit mulut. Habis itu nggak boleh ada yang keluar, jadi kayak ketahan. Hai zi gitu. Dia bukan Z asli, bukan hai zi, tapi hai zi gitu. Zi. Lanjut aja sampai selesai lu. Habis itu C dibaca ce. Bedanya kalau ZH tadi ketutup, kalau misalnya C itu kayak ZH. Kalau Z itu ketutup ya. Kalau ini agak kebuka gitu. Ce. Bedanya ce. Beda pengeluaran ininya aja sih. Apa namanya? Aspirasinya. Kalau ini nggak ada udara, kalau ini ada udara gitu doang. Tapi so far pengucapannya sama. Apa sih? Hurufnya itu datangnya dari tempat yang sama gitu loh. Ce. Lanjut huruf S dibaca S biasa, udah gampang. Y sama U sama juga. Y itu I, U. Jadi huruf Y itu sebenarnya ada yang bilang dia huruf konsonan, ada yang bilang enggak sih, tapi bukan enggak ya. Karena pengucapan huruf Y itu sama kayak pengucapan huruf I dan U. Jadi kalau misalnya I nggak bisa berdiri sendiri, dia harus ada temennya Y gitu. Jadi Y itu temennya si I. Sampai mah. Lanjut. Udah selesai baca. Wait. Huruf Z dibaca Z.
Z, 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 z. nggak ada z-nya, nggak ada udara yang keluar. J. C. Jadi kayak J juga dong. C, Ah, C, C, C. ada yang bilang mirip C juga malah. C, tergantung kepercayaan masing-masing. Z, C. C, C. Pokoknya ujung lidah taruh ke gigi paling bawah. Udah taruh Z, gigi paling bawah Z, di. Z, Z. Habis itu yang tengah lidah naik. Terus kita nyebut huruf Z, tapi nggak boleh ada angin yang keluar. Z. Jadi Z-nya tuh nggak Z keluar. Z. Beda. Contohnya Hanzi, Hanzi, Zao Seng, Zao Seng, 早上 Zao Seng. Huruf. Ya. Huruf C dibaca CZ. Z. Dia sama aja. Pokoknya dia Z, dia sama aja Z, cuman ada anginnya aja. Di Enggak, dia bukan huruf C ya. Dia bukan huruf C, tapi Z. Dia kayak huruf Z. Di cai. Berarti dibaca, berarti ca itu nggak dibaca C dong. Jadi zai. Jadi Enggak zai juga, dia cai. Coba dengerin, aku mau ucapin apa nih? Menurut pendengarannya. Cai. Antara C juga ya, tapi ada C H. Iya, kayak gitu campuran. Dia kayak ada Z gitu. Yang penting ada anginnya aja. Enggak ketahan. Cai. Aspirasinya cai. Lanjut. Can enggak Chan ya. Chan. Di Chan J dibaca Z. J apa? Enggak deh. Ya, dia kayak Z tapi anginnya lebih banyak aja. Kalau Z tadi kan dia lebih keluar. Oh, Chanjia. Oh ya. Chanjia. Huruf S dibaca se. Contohnya si. Enggak, dia enggak dibaca si. Yang dibaca si cuman si X. Dia dibaca se. Oh, dibaca se. Se dan sui. Sui. Lanjut. Bentar. Berarti aku mau lupakan sesuatu. Kucing goblok nih. Kan. Oh, huruf Y dibaca Y. Y. Sama. Berarti yo. Yen, terus yenjing. Yanjing. Dia dibaca agak Y gitu loh. Yenjing. Enggak N. Aku juga nggak tahu sih ini. Aku belum Yanjing. Lanjut. Huruf W dibaca U. Contohnya Wo.
Dibaca wo juga. Mm-mm. Wo, Mm-mm. wo, Perhatiin deh, huruf uo sama uo, kayak u sama o itu sama, uo sama wo sama, uo gitu. wo, wo. Ya, Mm-mm. ya. Lanjut. Wo, wenti, 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 wenti. TH dibaca, T dibaca TH. Wenti. wenti. Ya, kayak gitu. Bagus. Oke, tadi aku lebih 5 menit ya, karena kita agak ada kendala tadi. Oke, selesai. Sampai situ aja, aku ada urusan juga. Iya, kita udah 1 jam. Oh ya, saya